Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini mari kita belajar bersama-sama mengenal blind SQL injection atau biasa disebutnya dengan SQL injection yang tidak terlihat. Nah, mengapa disebut dengan blind ya, buta ya? Definisinya itu aplikasi rentan terhadap SQL injection tetapi server tidak memberikan data atau pesan error di layar. Nah, mekanisme intinya penyerang itu tidak bisa melihat hasil query. Eksploitasi dilakukan dengan mengirimkan pertanyaan ke server yang hanya dijawab dengan ya atau tidak. Ya, intinya jawabannya itu cuma dua, yaitu adalah true ataupun false. Tidak ada jawaban yang lain. Nah, tujuannya untuk menyimpulkan dan mengekstrak database satu karakter per satu dari respon non data. Nah, metodenya di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada Boolean based SQLI, yaitu mendapatkan jawaban dari perubahan tampilan. Mengamati respon halaman web, apakah halaman tampil normal atau berubah, atau lebih familiarnya itu kosong ya atau error gitu. Nah, jika query itu true atau query itu benar, halaman tetap normal karena jawabannya adalah yes. Nah, jika query-nya itu false, halaman berubah atau menampilkan pesan berbeda. Jawabannya itu tidak sama dengan yang ada gitu. Nah, contoh logika MySQL-nya itu adalah apakah karakter pertama database lebih besar dari ASCII 96? Nah, lalu pilotnya adalah ID 1 sama dengan N select ASCII. Nah, jika halaman itu normal, kita tahu jawabannya itu adalah yes. Nah, metode kedua yaitu adalah dengan time based SQLI. Ini mendapatkan jawaban dari penundaan waktu. Nah, ini digunakan jika boolean based gagal, halaman tidak pernah berubah. Kita menggunakan fungsi penundaan waktu, yaitu menggunakan sleep ya. Korelasinya, jika query bernilai true, server akan mengalami penundaan eksekusi, misalnya 5 detik. Jika false, respon server itu instan gitu. Nah, untuk contoh logika MySQL-nya, jika karakter pertama database itu adalah B, maka tunda selama 5 detik. Nah, pilotnya itu adalah ID 1 sampai dengan 1 and if. Nah, jika terdapat penundaan 5 detik, kita itu bisa tahu ya jawabannya itu adalah yes. Nah, untuk proses eksploitasinya, kita itu menggunakan efisiensi dan otomatisasi wajib ya, karena blind SQL injection ini tidak bisa dieksploitasi langsung di halaman web tersebut gitu. Nah, yang pertama itu targeting awal gitu. Kita menentukan panjang nama database atau sebuah tabel menggunakan length database. Yang kedua, ekstraksi cepat menggunakan binary search. Eksploitasi membutuhkan ribuan request atau satu request menebak satu karakter. Untuk efisiensi, penyerang itu bisa menggunakan binary search untuk menebak nilai ASCII. Nah, ini itu memotong jumlah request secara eksponensial. Nah, otomatisasi mutlak ya, ini yang harus kita lakukan ketika kita itu ingin melakukan sebuah eksploitasi di web tersebut yang memiliki kerentanan blind SQL injection. Itu yaitu adalah dengan menggunakan tool yang namanya SQL Map gitu. Nah, SQL Map ini mutlak digunakan untuk mengulang proses binary search dan time based secara otomatis sampai seluruh data terekstrak. Nah, untuk pertahanannya kita bahas setelah prakteknya biar teman-teman itu tidak bingung gitu. Kalau teman-teman bingung membedakan SQL injection biasa sama blind, itu teman-teman tonton video saya di playlist ini, itu ada eksploitasi SQL injection yang biasa ya, bukan nggak bisa dilihat. Tuh, nah, langsung aja kita ke prakteknya. Seperti biasa di sini saya menggunakan lab dari Pentest Lab. Di sini saya menggunakan DVWA. Kita masuk ke SQL injection yang blind ya. Nah, di sini kita coba request dengan cara ketik 1. Nah, di sini user ID existing database. Berarti user ID 1 itu berada di dalam database atau ada di dalam database. Coba kita menggunakan petik. Nah, di sini berbeda ya jawabannya. User ID is missing from the database. Berarti user ID ini tuh tidak berada di dalam database gitu. Nah, jawabannya itu cuma dua. Mau kita pakaikan apapun ya, jawabannya itu cuma dua gitu. Cuma missing sama exits gitu ya.
Nah, terus gimana gitu cara eksploitasinya, yaitu sudah saya jelaskan di awal, kita itu harus menggunakan SQL Map. Nah, di sini saya juga menyarankan pakai juga Prep Suite ya. Prep Suite, kita buka Prep Suite-nya. Nah, fungsi dari Prep Suite ini adalah untuk menangkap sebuah request gitu, biar kita bisa baca dengan lebih jelas. Kita masuk ke proxy, kita aktifkan intercept-nya. Di browser kita juga pakai proxy, yaitu adalah Prep Suite. Oke, kita forward dulu. Nah, di sini kita coba inputkan satu, kita submit. Bentar ini. Oke, kita intercept off dulu. Kita ganti ya. Kita mana browser, kita intercept on lagi. Kita masukkan satu. Nah, di sini browser bisa menangkap sebuah link, terus sebuah cookie-nya juga, dan sebuah datanya. Nah, sebenarnya nggak pakai Prep Suite itu pun juga bisa gitu. Dengan cara klik kanan lalu inspect, kita masuk di bagian storage. Nah, di sini sudah ada cookie-nya sama, iya, sudah ada cookie-nya ya, sama seperti yang ada di Prep Suite. Nah, tapi di sini saya lebih suka menggunakan Prep Suite gitu. Nah, langkah selanjutnya kita langsung aja menggunakan SQL Map. SQL Map min help ya. Nah, di sini itu banyak banget ya opsi dari Nmap, mulai dari URL, terus data, cookie, proxy, Tor, dan lain-lain. Sama di bagian enumeration-nya kita bisa menggunakan database, terus tabel, kolom, skema, DAM, dan lain-lain. Caranya kita pakai SQL Map min U, ini adalah URL, lalu kita masukkan URL-nya, ambil dari Prep Suite aja ya. Kita masukkan, lalu kita masukkan cookie-nya. Cookie sama dengan, ambil cookie-nya ini ya. Untuk cookie ada tulisan cookie, bentar, kok nggak bisa ini. Copy, lalu kita masukkan cookie-nya. Nah, yang terakhir itu adalah kita memasukkan datanya ya. Datanya itu adalah ini, bentar. Nah, ini ya, datanya itu adalah di parameter ID. Parameter ID value 1, submit sama dengan submit. Ini adalah sebuah datanya. Lalu kita min DBS, ini untuk database, lalu kita enter. Oke, nah di sini kita itu bisa mendapatkan sebuah database. Di sini ada available database, yaitu jumlahnya adalah 2. Di sini ada database DVWA sama information schema. Nah, ini itu kita tidak bisa langsung menggunakannya itu, menggunakan eksploitasinya itu di webnya langsung gitu. Jadi harus pakai bantuan tool yang namanya SQL Map. Oke, langsung kita lanjut ke eksploitasi selanjutnya, yaitu dengan mengganti DBS ini menjadi D besar, lalu kita ambil database-nya ya, kita pakai DVWA, lalu kita ingin tampilkan apa, yaitu adalah tabelnya, tables ini ya. Nah, di sini ada 2 tabel, yaitu adalah user dan guestbook. Kita guestbook ya. Kita ingin menampilkan kolom di tabel user ini. Caranya itu adalah SQL Map, terus kita ganti tablesnya menjadi T besar, lalu kita ambil tabel apa, yaitu adalah user, lalu min columns. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini ada
uh, 8 kolom ya, di sini kelihatan. Kita itu ingin mengambil kredensial dari semua kolom ini. Caranya itu menggunakan dam ya, di sini min dam. Oke, di sini ada pilihan, do you want to store as temporary file? Yes, kita yes. Lalu kita ingin menggunakan dictionary tag, kita yes. Oke, nah di sini SQL Map berhasil menampilkan kredensial yang dimiliki oleh tabel user ini ya, database DVWA tabel user. Di sini mungkin kalau teman-teman itu masih belum belajar, ini bacanya agak susah ya, karena tidak tertata gitu. Di sini saya bacakan, ini untuk passwordnya. Ini passwordnya itu sudah di hash. Nah, tapi ini untuk bentuk asli passwordnya Carly. Terus di sini ada tulisannya user last login, di sini 2025 bulan 9 tanggal 9. Nah, teman-teman bisalah explore sendiri SQL Map ini seperti apa, terus teman-teman bisa mempelajari plain SQL ini seperti apa, itu bebas ya, tergantung teman-teman. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Ya kita belum bahas teknik pertahanannya ya. Nah, ini untuk pertahanan krusialnya ya. Ini 4 bentengnya. Sorry. Nah, itu yang pertama itu pertahanan itu harus berlapis untuk menggantikan serangan diam-diam ini gitu ya, karena sulit dideteksi gitu, karena tidak kelihatan gitu, karena blind ya, karena buta gitu SQL injection-nya. Yang kedua itu menggunakan prepared statement atau parameterized queries. Ini wajib gitu ya. Kita itu pisahkan data pengguna dari kode SQL untuk mencegah semua jenis SQLi. Ini itu pertanyaannya ya sama seperti yang SQL injection yang biasa gitu ya. Yang ketiga itu adalah last privilege prinsip ya. Batasi hak akses akun database aplikasi web, jangan berikan akses ke sistem tables gitu, atau information schema. Yang selanjutnya itu adalah membatasi waktu respon gitu, atau biasa disebutnya itu adalah respon timing. Gitu. Kita itu menerapkan batasan waktu eksekusi query yang sangat ketat, maksimal itu 2 detik gitu. Ini akan menggagalkan time batch SQLi. Gitu. Yang ini ya. Nah, time batch SQLi. Yang terakhir itu adalah melakukan validasi input yang ketat gitu. Gunakan whitelist gitu. Hanya izinkan karakter yang dibutuhkan, misalnya hanya angka atau ID. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya apa yang bisa saya jelaskan. Bila teman-teman itu masih kurang paham, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.